Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Terima kasih sudah mau bergabung dalam pertemuan ketiga mata pelajaran sejarah Indonesia di semester yang pertama ini. Langsung saja kita masuk ke materi yang baru tentang masa Republik Batav di Nusantara pada zaman Herman Willem Daendels dan Jan Willem Jansen. Masa pemerintahan Republik Batav. Pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda ketika diduduki oleh Prancis. Muncullah kelompok yang menamakan dirinya sebagai kaum patriot. Nah, di pertemuan yang lalu Bapak sudah bahas bahwa VOC itu dibubarkan pada tahun 1799. Nah, 4 tahun sebelum VOC dibubarkan, terjadi perubahan politik di Belanda. Nah, lebih tepatnya tahun 1795, kerajaan Belanda di Eropa sana diduduki oleh Prancis. Nah, Prancis ini dipimpin oleh seorang tokoh yang memiliki ambisi besar, yang ingin menguasai Eropa, yang bernama Napoleon Bonaparte. Nah, Napoleon Bonaparte bersama kaum patriot pada tahun 1795 itu berhasil menduduki negeri Belanda. Jadi Belanda tahun 1795 itu jatuh ke tangan Prancis. Dan keluarga kerajaan Belanda pada waktu itu ketika negaranya diserang dan diduduki oleh Prancis, mereka itu akhirnya mengamankan diri ke kerajaan Inggris. Nah, kaum-kaum patriot ini memiliki semboyan liberté, égalité, dan fraternité, yang artinya kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Mungkin jika kalian kelas 11 IPS di sejarah peminatan, mungkin belajar lebih mendalam tentang latar belakang serta paham-paham revolusi Prancis yang dikenal dengan 3 semboyannya ini, liberté, égalité, dan fraternité. Nah, Republik Batav tahun 1795 sampai 1806 ini dipimpin oleh Louis Napoleon. Jadi, kerajaan Belanda tahun 1795 itu dibubarkan dan diganti menjadi sebuah negara yang berbentuk republik. Namanya Republik Batav. Nah, siapa pemimpin Republik Batav? Itu adalah saudara dari Napoleon Bonaparte. Tadi disebutkan Napoleon Bonaparte ini adalah pemimpin revolusi Prancis yang menyerang negara-negara Eropa. Nah, khusus untuk Belanda, Napoleon Bonaparte ini menempatkan saudaranya yang bernama Louis Napoleon untuk menjadi pemimpin di Belanda. Nah, tahun 1795 ya, ketika negara atau kerajaan Belanda itu diserang dan diduduki oleh Prancis ya, Raja Willem V yang merupakan raja Belanda pada waktu itu melarikan diri ke Inggris ya untuk menyelamatkan diri dan keluarganya agar tidak ditangkap oleh Prancis. Nah, jika Napoleon dijadikan pemimpin Republik Batav, di sisi lain dalam pengasingan Raja Willem V oleh pemerintah Inggris ditempatkan di kota Kew. Jadi, ya, Belanda, ya, Raja Belanda yang melarikan diri ke Inggris meminta bantuan atau suaka dari kerajaan Inggris, ini akhirnya diterima dan ditempatkan di kota Kew. Nah, di sana ya, Raja Willem V ini mengeluarkan perintah yang terkenal dengan nama surat-surat Kew. Isi dari surat-surat Kew yang ditulis oleh Raja Willem V itu adalah surat yang berisi tentang perintah ya agar para penguasa di negeri jajahan Belanda ini menyerahkan wilayahnya kepada Inggris bukan kepada Prancis. Jadi surat-surat Kew yang ditulis oleh Raja Willem V ini meminta agar raja-raja yang wilayahnya berada di bawah jajahan Belanda itu menyerahkan wilayahnya itu bukan kepada Prancis melainkan kepada Inggris.
Nah, dengan surat-surat Q itu yang ditulis oleh Raja Willem V dari Belanda, pihak Inggris bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa daerah-daerah yang menjadi daerah jajahan Belanda. Jadi pemerintah Inggris bertindak cepat agar wilayah-wilayah daerah jajahan itu ya tidak menjadi hak milik Prancis, melainkan menjadi hak milik Inggris. Nah, wilayah-wilayah tersebut diantaranya yaitu daerah Padang, ya Sumatera Barat pada tahun 1795, kemudian daerah Ambon dan Kepulauan Banda. Selain itu, ya, selain itu Inggris pun setelah menguasai ketiga wilayah ini ya langsung memblokade Pulau Jawa atau dalam artian Batavia. Jika kalian lihat di sini, ini adalah peta Indonesia yang sebagian besar pada waktu itu berada di tangan penjajahan Belanda. Nah, ketika surat-surat Q itu dikeluarkan oleh Raja Willem V, ya, wilayah Sumatera Barat, Padang ini, lalu Bengkulu, lalu kemudian Banda dan Maluku, ini dikuasai oleh Inggris. Nah, tujuan penguasaan Inggris terhadap pulau-pulau di luar Jawa ini tujuannya itu untuk memblokade Pulau Jawa yang pada waktu itu sudah diduduki oleh Prancis. Nah, mungkin muncul pertanyaan dalam benak kalian, kenapa Inggris ikut campur berperang melawan Prancis dan membantu Belanda? Nah, perlu kalian ketahui bahwa Napoleon Bonaparte yang menjadi tokoh pemimpin revolusi Prancis itu menargetkan seluruh kerajaan-kerajaan di Eropa untuk menjadi daerah kekuasaannya. Ya, termasuk Inggris. Jadi Inggris pun ini menjadi target Napoleon Bonaparte di Eropa untuk ditaklukkan. Sehingga Inggris sangat membenci Prancis di bawah Napoleon Bonaparte dan berusaha berperang untuk mengalahkan Napoleon Bonaparte. Nah, Herman William Daendels. Siapa itu Herman William Daendels? Ya, Herman William Daendels ini adalah tokoh muda yang revolusioner sekaligus seorang politikus Belanda yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Jika kita lihat dari masa VOC tahun 1600 sampai 1799 sampai VOC bubar itu sudah lebih dari 30 orang gubernur jenderal. Nah, Herman William Daendels ini lahir di Hattem, Gelderland, Republik Belanda, tanggal 21 Oktober 1762. Nah, wafat di Elmina, Belanda, Pantai Emas, 2 Mei 1818 pada umur 55 tahun. Si muda ya. Nah, Daendels ini adalah gubernur jenderal pada masa Republik Batav. Jadi, ketika kerajaan Belanda itu ditaklukkan oleh Prancis, ya, maka setelah VOC dibubarkan oleh Republik Batav, maka akhirnya diangkatlah seorang tokoh gubernur jenderal baru di Hindia Belanda, salah satunya itu adalah Herman William Daendels. Jadi Daendels ini adalah orang Belanda yang bekerja untuk Prancis. Nah, di dalam berbagai pidatonya, ketika Daendels ini diangkat, ya sudah diangkat oleh Prancis menjadi pegawainya dan dijadikan gubernur jenderal di Hindia Belanda, itu Daendels sering ya dalam pidatonya itu tidak lupa mengutip semboyan-semboyan revolusi Prancis. Tadi dikatakan liberté, égalité, dan fraternité. Nah, Daendels ya, tujuan Daendels mengutip kata-kata tersebut itu ingin menanamkan dalam jiwa masyarakatnya itu semangat kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan di lingkungan masyarakat Hindia. Nah, tugas-tugas dari Herman William Daendels ya, tugas dari Herman William Daendels yang diberikan oleh Republik Batav ya, yaitu Prancis, itu tugasnya adalah yang pertama mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Tadi di awal sudah diketahui bahwa Jawa sudah diblokade oleh Inggris, ya, sehingga Daendels ini memiliki tugas yang sangat penting yaitu mengamankan Jawa agar Inggris tidak datang ke Jawa dan menyerang Jawa.
Yang kedua, mengisi kekosongan kas negara. Karena di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa VOC itu bubar karena VOC itu kasnya kosong dan bangkrut. Sehingga kas negara Hindia Belanda ini kosong. Jadi tugas Dendels itu mengisi kas negara supaya tidak kosong. Lalu yang ketiga, memperkuat pertahanan ya dan juga memperbaiki administrasi pemerintahan. Yang terakhir, yang keempat adalah memperbaiki kehidupan ekonomi di Nusantara khususnya di Pulau Jawa. Nah, ini tugas-tugas utama Dendels yang diberikan oleh Louis Napoleon atau penguasa dari Republik Batav. Nah, apa saja kebijakan-kebijakan Dendels di Nusantara? Nah, kebijakan-kebijakan Dendels di Nusantara itu terbagi di beberapa bidang, ada di bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan, pemerintahan, hukum dan peradilan, serta bidang sosial. Kita akan bahas satu persatu. Nah, di bidang ekonomi, ya, zaman Dendels, Hindia Belanda atau Indonesia mulai mengenal sistem mata uang kertas. Jadi pada masa Dendels inilah mata uang kertas ini mulai diperkenalkan. Yang kedua, ya, Dendels itu melakukan kebijakan menjual tanah-tanah produktif milik rakyat kepada swasta. Sehingga muncul istilah namanya tanah swasta atau partikulir yang dimiliki oleh pedagang-pedagang Arab, Cina maupun Belanda. Jadi di masa Dendels inilah ya banyak tanah-tanah milik rakyat itu ya dijual kepada swasta. Jadi swasta boleh memiliki tanah di Jawa. Swasta itu siapa? Swastanya itu pedagang Cina, Arab maupun Belanda. Nah, yang ketiga membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara atau Algemene Rekenkair dan dilakukan pemberantasan korupsi dengan keras. Jadi Dendels sebagai tokoh seorang yang liberal, penganut revolusi semboyan revolusi Prancis, ini sangat konsisten terhadap pemberantasan korupsi di awalnya. Ya, karena Dendels itu belajar bahwa selama kurang lebih 200 tahun ya, VOC itu berdiri sangat besar, akan tetapi hancur karena korupsi. Nah, korupsi-korupsi ini seperti yang dibahas di video yang sebelumnya di minggu lalu, ini bukan hanya dilakukan oleh pegawai-pegawai VOC yang dari Belanda saja, bahkan korupsi ini sudah dilakukan pegawai-pegawai dari pihak pribumi. Jadi orang-orang pribumi pun yang bekerja sama dengan VOC untuk menarik pajak dan lain-lain itu sudah mengenal korupsi. Sehingga di zaman Dendels ini ya, di zaman Dendels ini pemberantasan korupsi itu menjadi salah satu tujuan atau salah satu program terbesar dari Dendels itu. Nah, yang keempat ini mulai memberlakukan yang namanya pajak in natura atau Kontingentenstelsel dan sistem penyerahan wajib atau verplichtleverantie itu yang terjadi di masa zaman VOC ini tetap dilakukan. Jadi zaman VOC itu ada dua kebijakan besar, yaitu Kontingentenstelsel ya, dan verplichtleverantie, penyerahan wajib dan pajak in natura. Nah, pada zaman Dendels ini tetap diberlakukan. Ya, sebagai salah satu cara untuk mengisi kas negara Belanda. Terus yang kelima atau yang terakhir ini adalah mengadakan Preangerstelsel. Jadi pada zaman Dendels ini ya, mulailah yang namanya kebijakan Preangerstelsel. Preanger itu arti katanya priangan, sedangkan stelsel ini artinya kebijakan atau hukum. Nah, Preangerstelsel ini adalah kewajiban bagi rakyat Priangan atau Jawa Barat atau orang Sunda lah istilah singkatnya itu untuk menanam kopi. Nah, jadi zaman Dendels ya, zaman Dendels orang-orang Jawa Barat, orang-orang Sunda, orang-orang Priangan itu diwajibkan untuk menanam kopi. Kenapa kopi? Karena pada masa itu ya, di awal abad ke-19 atau tahun 1800-an, kopi ini sudah menggeser fungsi atau peran penting dari rempah-rempah. Jadi kalau zaman VOC itu rempah-rempah yang
menjadi komoditas dagang yang sangat mahal, maka di abad ke-19 komoditas dagang yang mahal harganya itu adalah kopi. Sehingga ya Dendels mewajibkan masyarakat di Priangan atau Jawa Barat untuk menanam kopi. Kenapa Pak hanya orang Jawa Barat atau Priangan? Nah, seperti yang kita ketahui, Pulau Jawa ini sangat subur. Dan bagian Pulau Jawa yang paling subur itu adalah Pulau Jawa bagian barat, Banten dan Jawa Barat. Sehingga untuk memanfaatkan keuntungan geografis itu ya, kesuburan Pulau Jawa yang ada di bagian barat, makanya Dendels ini mewajibkan masyarakat di barat Pulau Jawa atau dalam hal ini masyarakat Priangan untuk menanam kopi. Terbukti kopi tumbuh subur di Priangan atau di Jawa Barat dan kemudian menghasilkan pundi-pundi keuangan yang cukup besar untuk pemerintah penjajah. Nah, itu. Kemudian bidang pertahanan dan keamanan. Apa yang dilakukan oleh Dendels di bidang pertahanan dan keamanan? Tadi disinggung di awal, tujuannya mempertahankan Jawa. Apa yang dilakukan oleh Dendels untuk mempertahankan Jawa? Yang pertama adalah membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan. Yang kurang lebih 1.000 kilometer yang diselesaikan dalam waktu 1 tahun dengan kerja paksa atau kerja rodi. Dan di setiap 7 kilometer dibangun pos-pos jaga. Makanya kenapa disebut jalan raya pos? Karena setiap 7 kilometer ya ada dibangun pos-pos penjaga. Apa fungsi pos-pos penjagaan ini? Pos-pos penjagaan ini tujuannya itu untuk menyampaikan informasi ke informasi-informasi selanjutnya. Ya, karena pada masa itu belum ada kawat telepon, ya, bagaimana caranya supaya informasi itu tersebar dengan cepat, ya, mengirimkan pesan supaya terjadi dengan cepat, ini diakalinya, di strateginya itu dibuat pos, ya, setiap 7 kilometer. Jadi pesan itu akhirnya akan lebih cepat sampai. Ya, tiap 7 kilometer dikasih pos. Nanti misalnya penjaga pos ini mendapatkan informasi, maka dia berkewajiban untuk menyampaikannya ke pos yang selanjutnya. Jaraknya dari satu pos ke pos yang lain 7 kilometer. Nanti dari satu pos itu disampaikan lagi terus sehingga pesan itu nanti diharapkan lebih cepat sampai. Apa ini Pak? Ini salah satu strategi untuk mengantisipasi terjadinya perang. Jika suatu waktu tiba-tiba Inggris menyerang, maka semua pasukan di Pulau Jawa, ya, pasukan Dendels di Pulau Jawa akan bersiap-siap, ya, dengan cepat, ya, karena penyampaian pesannya ini lebih cepat. Nah, yang kedua ini adalah membangun benteng di beberapa kota dan pusat pertahanan, di antaranya Kalijati, Bandung. Yang ketiga, meningkatkan jumlah tentara, ya, merekrut tentara-tentara, ya, baik dari pribumi ataupun mau non pribumi, ya. Kemudian yang terakhir ini adalah membangun pabrik senjata di daerah Gresik dan Semarang. Nah, ini gambarnya, gambar jalan raya pos dari Anyer sampai ke Panarukan, ya. Membentang di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa, ini jalan raya pos. Nah, Pak, jalan raya pos itu di mana? Ya, dari Anyer sampai ke Panarukan. Ya, jalan raya Anyer sampai ke Panarukan. Nah, kalau kalian lihat tuh Jalan Raya Serang ya, Jalan Raya Serang itu adalah jalan raya yang salah satunya itu peninggalan dari jalan raya pos ini. Kalau kalian main dari Serang nih, dari Serang terus sampai ke Ciruas, sampai ke Keragilan, nanti sampai ke Cikande, sampai ke Balaraja. Nah, itu adalah jalan raya posnya. Nah, itu peninggalan Dendels. Dibangun ya dengan cara kerja rodi. Nah, ini adalah gambaran pabrik senjata yang dibuat oleh Dendels. Nah, sedangkan di bidang pemerintahan, Dendels itu membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala daerah. Dan memindahkan pusat pemerintahan dari Sunda Kelapa, ya, Sunda Kelapa itu kalau kalian sekarang main ke Museum Fathahillah, ya, Kota Tua. Jadi dulu Jakarta itu ibu kotanya di Kota Tua di sana. Nah, kemudian
Pada masa Dendels itu ya dipindahkan pusat pemerintahannya itu yang tadinya di Kota Tua di Sunda Kelapa itu dipindahkan ke Welterleden yang sekarang itu jadi gedung Mahkamah Agung di Jakarta, dipindahkan ke sana. Jadi yang tadinya ibu kota pemerintahan itu ada di pesisir pantai itu ditarik ke pedalaman. Jadi menjauh dari bibir pantai. Sama seperti Serang ya. Kalau kalian lihat Serang dulu kan di Banten dekat pesisir, tapi ketika zaman Dendels itu dipindahkan, ditarik ke yang sekarang jadi alun-alun di situ, makin menjauh dari pantai. Nah, pada zaman Dendels pula lah itu kerajaan Banten mulai bubar atau hancur. Karena ya pada masa Dendels kerajaan Banten ini salah satunya itu tidak mau nurut kepada Dendels. Nah, karena Dendels itu orang yang sangat sangat diktator, yang sangat keras kepala, melihat Banten yang tidak mau nurut, akhirnya kerajaannya dibubarkan dan istananya dihancurkan. Kayu-kayunya itu, ya kusen-kusennya, bahan-bahan bangunannya yang masih bagus itu diangkut dari Banten ke Serang, yang sekarang itu jadi pendopo gubernur, maaf pendopo bupati di situ dan dibangun situ. Jadi pada masa Dendels lah kerajaan Banten itu akhirnya hancur dan bubar. Nah, kemudian Dendels pun membentuk Dewan Hindia Belanda sebagai dewan legislatif pendamping gubernur jenderal. Ya. Dewan Hindia Belanda sebagai dewan legislatif pendamping gubernur jenderal ini dibubarkan diganti dengan dewan penasehat. Lalu kemudian para bupati yang tadi 9 daerah ini, para bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda dan diberi pangkat sesuai dengan ketentuan kepegawai pemerintah Belanda. Jadi pada masa Dendels inilah mulai muncul istilah namanya jabatan bupati, dan bupati itu digaji oleh pemerintah penjajah. Jadi istilah pegawai negeri, PNS itu mulai muncul dari zaman penjajahan Belanda. Dan bupati ini statusnya itu hanya sebagai pegawai. Pegawai pemerintah penjajah yang bertugas untuk membantu penjajah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satunya itu membantu untuk menarik pajak kepada rakyat pribumi. Nah, kemudian pusat pemerintahan Weltervreden ini dipindahkan agak masuk ke pedalaman. Tadi yang sudah dibahas ya. Bidang hukum dan peradilan. Dendels ini membentuk 3 jenis pengadilan, yaitu pengadilan untuk orang Eropa, pengadilan untuk orang pribumi, dan pengadilan untuk orang Timur Asing atau Cina dan Arab. Nah, kemudian pada bidang hukum pun pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu terhadap bangsa Eropa. Akan tetapi ternyata ya lama-kelamaan ya Dendels yang tadi di awal itu semangat anti korupsinya sangat tinggi, ternyata lama-kelamaan mulai tergiur karena melihat ternyata Hindia Belanda ini atau Nusantara ini adalah negeri yang kaya dan mampu menghasilkan banyak kekayaan bagi Belanda. Sehingga lambat laun akhirnya Dendels pun ya tergoda dan akhirnya terjerumus ke dalam lembah korupsi. Ya, salah satunya yaitu korupsi di bidang penjualan tanah kepada pihak swasta. Ya, karena laku sekali ya tanah-tanah yang ada di Pulau Jawa ini Bapak katakan subur dan banyak orang-orang yang tertarik untuk berinvestasi ya, investasi di bidang pertanahan. Ya, pengusaha-pengusaha itu banyak yang ingin membeli tanah dari Belanda ya di Pulau Jawa ini. Sehingga ternyata menghasilkan uang yang sangat banyak. Sehingga Dendels pun terjerumus ke dalam lembah kenistaan korupsi itu. Nah, jadi jangan aneh ya kalau misalkan kita sekarang melihat kenapa Pak Indonesia itu tidak pernah bisa lepas dari korupsi. Ya, tidak pernah lepas dari korupsi. Nah, kita lihat sekarang fenomena sekarang korupsi itu dianggap bukan menjadi bukan menjadi kejahatan yang sangat besar. Terlebih kalau kalian lihat di TV-TV sekarang bagaimana mirisnya ya orang-orang yang korupsi maupun orang yang disuap dan orang yang menyuapnya itu dihukum dengan tidak adil ya. Tadinya misalkan jaksa Pinangki itu kan yang harusnya dipenjara berapa tahun akhirnya dipotong dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Indonesia ini memang darurat korupsi.
Sejak kapan Indonesia itu korupsi? Ternyata praktek-praktek korupsi itu sudah diajarkan ya lewat tindakan oleh penjajah-penjajah Eropa khususnya Belanda pada waktu itu. Jadi orang Indonesia itu selalu saja pintar untuk melakukan praktek korupsi karena memang sudah dari dulu budaya korupsi ini sudah ada dan dibawa oleh orang-orang penjajah di Indonesia. Nah, ini kerja Rodi, gambarannya ya. Kerja Rodi ini adalah salah satu kebijakan Dendels di bidang sosial. Kerja Rodi ini ya diberlakukan oleh Dendels ketika pembangunan Jalan Raya Anyer Panarukan. Tadi yang dikatakan di awal bahwa jalan ini harus dibangun cepat karena kondisi Dendels memerintah itu berada dalam kondisi perang. Inggris ada di Sumatera dan memblokade Pulau Jawa. Dan sewaktu-waktu Inggris bisa saja menyerang Pulau Jawa tanpa pemberitahuan sebelumnya. Sehingga Dendels menginginkan agar jalan raya Anyer Panarukan ini segera selesai pembangunannya. Dengan cara apa pembangunannya itu? Ternyata Dendels ini meminta bantuan dari segenap penduduk di Pulau Jawa untuk rela kerja membangun jalan raya ini. Ya, jika di buku-buku sejarah zaman dulu dikatakan bahwa Dendels ini mempekerjakan penduduk Jawa kerja rodi dengan tidak dibayar. Tapi ternyata mulai muncul bukti-bukti ternyata bahwa Dendels ya dalam memerintahkan kerja rodi itu ternyata membayar para pekerjanya. Jadi pekerja-pekerja rodi ini bukan tidak dibayar melainkan dibayar. Ya, tetapi ternyata pembayaran yang dilakukan oleh Dendels kepada pekerja rodi ini sangat-sangat kecil. Belum lagi ternyata upah-upah tersebut banyak yang dikorupsi oleh para bupati, para wedana, para asisten wedana, residen dan sebagainya. Jadi para pemimpin-pemimpin itu jadi uang dari pusat sebelum turun ke pegawai itu melalui beberapa kali pos dan di pos-pos itu ternyata sering disunat, dipotong, dipotong. Sehingga ketika turun ke masyarakat ya, ke pekerja rodinya itu, upahnya itu sangat-sangat minim sekali kecil, tidak sesuai dengan pekerjaan. Sehingga itulah yang disebut Dendels itu sangat kejam. Ya, ternyata kekejaman itu bukan hanya dilakukan oleh Dendels saja, kekejaman itu dilakukan pula oleh bawahan-bawahannya. Samalah seperti sekarang kalau kita lihat berita-berita di TV ya, bagaimana bansos-bansos itu dikorupsi ya. Misalkan dari pusatnya sekian ratus ribu, ternyata turun ke masyarakatnya itu hanya sekian ratus ribu, kadang dipotong 50.000 dan sebagainya. Itu dipotongnya kan bukan oleh pemerintah. Oleh pemerintah itu jumlah besaran bantuannya itu tetap, tapi ketika turun ke masyarakat itu jumlahnya berbeda karena ternyata melalui pos-pos penyunatan-penyunatan itu. Dan ini sudah jangan aneh ya, praktek-praktek yang sekarang terjadi di masyarakat kita ini ternyata sudah pernah terjadi 200 tahun yang lalu. Dan mungkin pelaku-pelaku praktek itu sekarang ya di zaman sekarang ini bisa jadi mungkin mereka adalah cucu-cucu dari orang-orang yang melakukan praktek tersebut di masa Dendels ini. Karena Bapak salah satu orang yang mempercayai bahwa karakter itu diwariskan secara genealogi, secara keturunan. Jadi kalau keluarga baik, insya Allah ya keturunannya pun akan baik. Sedangkan kalau berasal dari keluarga penjahat, insya Allah ya mungkin bisa jadi anak-anaknya jahat pula. Walaupun tidak menutup kemungkinan justru sebaliknya. Tapi itu genealogis gen. Gen itu mewariskan karakter. Ya, seperti itu. Maka jangan aneh sekali lagi jika terjadi praktek-praktek seperti itu sudah jauh terjadi ratusan tahun silam di Indonesia. Dan sangat-sangat sulit untuk menghilangkannya. Perlu perjuangan yang sangat besar. Nah, akibat dari pemerintahan Dendels ini, yang pertama rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang sangat hebat, khususnya di bidang kerja paksa ya, lalu pekerjaan kerja rodi yang sudah tidak sesuai pembayarannya, dan kemudian bagaimana akhir dari pemerintahan Dendels. Nah, akhir dari pemerintahan Dendels ini, Dendels dipanggil dan kemudian dipulangkan ke negeri Belanda oleh Louis Napoleon. Kenapa dipanggil dan dipulangkan?
Karena Louis Napoleon mendapatkan laporan, ya, laporan tentang kelakuan Daendels di Nusantara. Ya, laporan-laporan yang masuk ke Louis Napoleon di Belanda sana, akhirnya memaksa Louis Napoleon memanggil Daendels dan memecat Daendels. Nah, siapa pengganti dari Daendels, ya? Louis Napoleon kemudian mengangkat Jansen. Nah, Jansen ini adalah pengganti Daendels untuk memerintah di Hindia Belanda. Nah, pemerintahan Jansen itu terjadi pada tahun 1811. Nah, di bulan Mei 1811, Daendels ini dipanggil pulang ke negaranya diganti oleh Jan Willem Jansen. Nah, Jansen ini adalah seorang politikus sama seperti Daendels, berkebangsaan Belanda, tapi bekerja untuk Prancis. Nah, sebelumnya Jansen itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan atau Afrika Selatan sekarang ini. Nah, Jansen terusir dari Tanjung Harapan karena daerah Tanjung Harapan itu jatuh ke tangan Inggris. Ya. Dan pada tahun 1810 Jansen diperintahkan pergi ke Jawa dan menggantikan Daendels tahun 1811. Nah, ketika Jansen menggantikan Daendels, ya, Jansen berusaha untuk memperbaiki keadaan-keadaan yang ditinggalkan oleh Daendels. Namun ternyata hal tersebut sangat sulit dilakukan, ya, oleh Jansen karena beberapa daerah di Hindia Belanda ini sudah jatuh ke tangan Inggris. Sementara itu, penguasa Inggris di India, ya, yaitu Lord Minto telah memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Pulau Penang untuk segera menguasai Jawa. Nah, akhirnya tanggal 4 Agustus 1811 sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles muncul di perairan Batavia, Jakarta, dan beberapa minggu berikutnya akhirnya Batavia jatuh ke tangan Inggris, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1811. Nah, ketika Batavia jatuh ke tangan Inggris, Jansen ini berusaha kabur, ya, dari Batavia ke negeri Semarang, maaf, ke kota Semarang. Nah, di Semarang, Jansen ini bergabung dengan Legiun Mangkunegaraan dan prajurit-prajurit dari Jogja dan Surakarta, namun ternyata pasukan Inggris ini lebih kuat, sehingga berhasil memukul mundur Jansen, ya, dan akhirnya Jansen menyerah kepada Inggris di daerah Salatiga dan menandatangani perjanjian kekalahan di Salatiga pada tanggal 18 September 1811 yang dikenal sebagai kapitulasi Tuntang. Nah, itu, ya, mungkin pembahasan dari Bapak di pertemuan yang kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Jika ada pertanyaan yang masih belum paham terkait materi ini, silahkan kalian tulis di kolom komentar ataupun boleh japri, ya, terkait materi-materi ini jika kalian kurang paham. Baik, mungkin itu saja, ya, pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.